Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Pada Widi Amelia Suwari dengan NIM 2023-222-01004. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu channel YouTube yang sudah saya review untuk memenuhi tugas mitigasi bencana. Adapun judul yang saya bawakan yaitu letusan Krakatau pada tahun 1883. Baik, kita langsung saja ke presentasinya. Gunung Krakatau sendiri terletak di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Pada 27 Agustus 1883, Krakatau mengalami letusan super besar yang menjadi salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah manusia. Letusan ini tidak hanya menyebabkan kehancuran besar di wilayah sekitarnya, tetapi juga memberikan dampak global. Letusan utama terjadi setelah serangkaian letusan pendahuluan pada bulan Mei hingga Agustus. Ledakan ini terdengar hingga 4.800 km jauhnya dan menghasilkan gelombang tsunami setinggi 40 meter yang menghancurkan puluhan kota dan desa di pesisir Banten dan Lampung. Total korban jiwa diperkirakan mencapai 36.000. Meskipun beberapa sumber memperkirakan korban jiwa lebih tinggi. Next. Material vulkanik yang dimuntahkan ke atmosfer menyebabkan langit tampak merah hingga ke Eropa dan Amerika Serikat selama berbulan-bulan, serta menurunnya suhu bumi sekitar 1-2 derajat Celcius. Letusan ini juga menghancurkan 2/3 Pulau Krakatau yang menciptakan kaldera, kemudian menjadi lokasi munculnya gunung baru, yaitu Anak Krakatau yang terus aktif hingga saat ini. Next. Baik, kita lanjut ke bagian penanganan bencana. Penanganan bencana sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu masa tanggap darurat. Pada masa ini, teknologi dan koordinasi penanggulangan bencana masih sangat terbatas. Namun, jika dikaitkan dengan prosedur tanggap darurat modern, langkah-langkah yang ideal dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa melakukan evakuasi dini bagi penduduk di pesisir setelah letusan awal terjadi. Kegiatan ini dilakukan sasaran utama terhadap penduduk yang tinggal di lereng gunung atau kawasan di sekitar gunung, agar di saat terjadi letusan kembali, mereka tidak menjadi korban. Selanjutnya, yaitu pendirian posko tanggap darurat untuk menampung pengungsi, menyediakan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Baik, pendirian posko ini bertujuan untuk menampung korban, agar mereka bisa diobati di sana dan melakukan pertolongan pertama. Kemudian mereka dapat berlindung di sana untuk sementara waktu agar tidak di saat terjadi letusan tidak ada korban lainnya karena sudah ada di tempat yang aman. Selanjutnya, pengiriman bantuan logistik dan tenaga medis dari wilayah tidak terdampak. Kita bisa mengirimkan bantuan logistik dari daerah kita sendiri, baik berupa uang maupun barang, yang pasti berguna bagi para korban di saat bencana terjadi. Selanjutnya, yaitu pencarian dan penyelamatan korban oleh tim SAR atau Search and Rescue. Pada tahap ini, kita melakukan pendataan terhadap para korban dan masyarakat atau anggota keluarga yang hilang atau terluka agar mudah didata dan dicari kembali di sekitar bencana itu. Selanjutnya yaitu pemantauan gunung berapi dan penyampaian informasi kepada publik untuk menghindari kepanikan. Kegiatan ini dilakukan agar jika saat letusan itu terjadi kembali, kita bisa menginformasikan kepada para masyarakat atau kepada para pengungsi agar tidak panik dan tetap tenang dan evakuasi kembali ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya, yang kedua dari bagian penanganan bencana ini sendiri yaitu masa pemulihan pasca bencana. Setelah bencana mereda, langkah-langkah pemulihan meliputi: yang pertama, pembersihan area terdampak dari puing-puing dan material vulkanik. Biasanya setelah letusan gunung Merapi, terdapat beberapa
bukan beberapa ya, terdapat banyak abu vulkanik yang terbang karena letusan itu sendiri kan membawa abu, lahar. Nah, itu perlu dibersihkan agar semuanya bersih dan aman bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu pembangunan kembali rumah infrastruktur umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan tempat ibadah. Ini bisa dilakukan antara masyarakat atau antara tetangga agar pekerjaan lebih cepat terselesaikan. Kemudian yang kedua, pemulihan ekonomi masyarakat, terutama nelayan dan petani yang kehilangan mata pencaharian. Kenapa nelayan dan petani? Karena gunung di daerah Gunung Krakatau itu sendiri berada di antara laut, di tengah-tengah laut. Jadi di saat gunung itu meletus, kemungkinan lahar atau abu-abunya ini jatuh di air laut dan pertanian warga, sehingga menyebabkan tumbuhan maupun ikan ini mati. Lanjut. Selanjutnya yaitu pemberian bantuan psikososial bagi korban yang mengalami trauma dan kehilangan anggota keluarga. Pada tahap ini kita bisa mendatangkan psikolog agar kita bisa berkeluh kesah mengenai kekhawatiran kita, mengenai trauma yang kita alami, sehingga dapat ditangani dengan baik dan tidak terjadi kesetresan terhadap korban. Baik, selanjutnya yaitu relokasi pemukiman dari wilayah yang beresiko tinggi terhadap letusan dan tsunami ke wilayah yang lebih aman. Ini bertujuan agar warga yang tinggal di lereng gunung, yang masih ingin tinggal di lereng gunung setelah letusan itu terjadi, diberi tempat tinggal yang jauh dari gunung, agar di saat letusan itu terjadi, dan letusan itu pasti secara mendadak, maka kita bisa secara cepat mengevakuasi para korban. Selanjutnya yaitu tahap tindakan setelah bencana. Yang pertama, cek kondisi keluarga dan rumah. Yang kedua, laporan kepada pihak berwenang. Yang ketiga, laporkan kerusakan kepada pihak berwenang. Yang keempat, hindari area berbahaya seperti area lereng gunung atau sekitarnya. Yang kelima, jauhi area yang masih berpotensi bahaya seperti kabel listrik yang putus. Selanjutnya, mengatasi trauma bencana. Langkah-langkahnya dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, diskusikan perasaan dengan anggota keluarga atau teman, seperti curhat atau menyampaikan keluh kesah kita. Yang kedua, cari bantuan profesional jika diperlukan seperti konselor. Yang ketiga, latihan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam atau meditasi agar kita menjadi tenang saat menghadapi bencana itu. Kita tenang dan tahu cara mengatasi agar kita tidak panik. Yang keempat, lakukan aktivitas menyenangkan untuk mengurangi stres. Baik, selanjutnya dilakukan yaitu edukasi dan latihan. Yang pertama dilakukan simulasi bencana. Bagaimana sih langkah-langkah awal saat bencana itu terjadi? Kemudian yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan ini bertujuan agar kita mempelajari resiko bencana dan cara menghadapi jenis bencana yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu keterlibatan keluarga. Keluarga sangat berperan penting untuk mendukung kita dalam persiapan menghadapi bencana. Lanjut. Baik, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan. Dari kesimpulan bencana letusan Krakatau 1883, yang pertama yaitu persiapan bencana yang baik menyelamatkan nyawa. Tindakan tepat saat bencana sangat penting untuk keselamatan. Emotional support is also needed after a disaster. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan di video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Terima kasih.